saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitakan berita ini. Bung, Bung, ya tunggu sebentar. Silakan masuk, Syair. Ada apa, Syair? Bung, di luar sangat panas. Informasi dari luar negeri sudah jelas. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini momen kita. Tunggu dulu, Syair. Kita harus menunggu kebenaran secara resmi terlebih dahulu. Bung, Jepang telah menyerah. Karena itu, saya minta kepada Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Indonesia. Jangan tunggu pemberian Jepang. Tidak bisa, Syair. Kita harus membicarakan ini kepada Soekarno. Juga sebagai pemimpin negara, kita harus membicarakannya kepada PPKI agar masalah administrasi tidak terganggu. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Rakyat akan mengira ini hadiah, bukan perjuangan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Bung. Malam ini, Bung, proklamasi harus dilakukan malam ini juga. Perhitungan apa lagi? Jika kita tunda, Jepang akan menyerahkan kita kepada sekutu sebagai barang rampasan. Tolong proklamasikan Indonesia segera malam ini juga, Bung. Paling lambat besok 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Jadi, juara klien saya rasa saya kepada itu. Sudahlah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Kalian pikir menjadi pemimpin negara itu mudah? Saya masih bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Tapi sudah tidak bisa menunggu. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Renggras Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa? Bung, sekarang ikut kami, Bung. Kemana kalian akan membawa saya? Pokoknya ikut kami, Bung. Jakarta sudah tidak aman bagi Anda berdua.
Baik, saya akan ikut, tapi Soekarno harus ikut. Siap, rombongan lain sudah menjemput beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pengalaman di sini. Apakah ada Bung Karno? Ada, sebentar ya saya panggilkan. Ada apa? Bung, situasi mendesak. Untuk kami juga sekarang. Mau kalian bawa kemana keluarga saya di malam jam seperti ini? Pokoknya ikut kami. Jakarta sudah tidak aman. Baik, tapi Bung Hatta harus ikut. Siap, beliau sudah ada di mobil. Angin malam renggas dengklok membawa kabar genting. Tanggal 16 Agustus 1945. Sejarah dipertaruhkan di sebuah rumah sederhana. Subarjo datang bukan membawa jawaban, tapi membawa keyakinan. Dan lahirlah sebuah janji. Janji yang taruhannya adalah nyawa. Apakah masih dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Jika tidak, kami tidak akan melepaskan mereka. Tenang Mayor, tidak mungkin secepat itu. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali lagi ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan waktu yang banyak. Kami khawatir kelelahan mengerjakan semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, bagaimana? Bagaimana kami bisa percaya? Mayor, jika semua gagal, besok siang sekitar jam 12 pas belum terjadi proklamasi, sayalah jaminannya. Tembak matilah saya. Baiklah. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Mengganggu, kami datang malam-malam ke sini untuk melaksanakan rencana pelaksanaan kemerdekaan untuk esok pagi. Apakah rumah Maeda bisa kami pinjam? Oh, begitu. Ya, bisa. Saya akan menjamin keselamatan Anda semua saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk.
ada pena dan kertas Laksamana Maida? Oh, ada. Sebentar saya ambilkan. Kita harus mulai sekarang. Bagaimana kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Kita agak lupa, tapi saya juga lupa membawa dokumennya ke sini. Tapi kira-kira isinya seperti ini. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu terlalu sederhana, kurang revolusioner. Kita perlu menambahkan hal-hal yang menyatakan kemerdekaan dengan nyata. Bagaimana tambahannya, Bung Hatta? Tulis ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapa yang harus tanda tangan? Tulis saja wakil-wakil bangsa Indonesia. LR-nya nggak ada. Al-Hadi, udah Al-Hadi. Sesuai kesepakatan pembacaan proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Pada dini hari, saat semua orang sibuk melakukan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani di masa sulit ini. Terima kasih juga kepada Gusti Allah yang sudah memberi jalan untuk kemerdekaan bangsa kita. Ya, besok akan diadakan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Bisakah Dimas membantu menjahitnya? Cuma ada bendera merah dengan putih. Bagaimana kalau kita memberi namanya dengan saksakan merah putih saja? Ya Dimas, ide yang bagus. Buatlah bendera tersebut dengan sederhana. Baiklah, Kang Mas. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan
kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia sejak dulu kala